Kalau kita naik motor, nah itu putaran roda itu berapa kali? Itu pahalanya. Mungkin yang bawa mobil ya putaran ban mobil itu berapa? Mungkin ada yang pakai sepeda ongkel, ya misalkan itu dilipat gandakan pahalanya. Ini artinya pentingnya niat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa bi'atal sanata tamha wa khalliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallah wa sadaqan nabiyil karim, amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesempatan, diberi kekuatan sehingga bisa dan mampu melaksanakan sholat zuhur berjamaah di musola Al-Mizan. Alhamdulillah kita bisa melakukan sholat berjamaah di ruang yang ber-AC ini yang cukup celep ya, cukup dingin. Mudah-mudahan senantiasa ibadah salat zuhur berjamaah kita dan zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah kita, sebagai panutan kita baik dalam beribadah maupun bermuamalah. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Yang berikutnya kami perkenalkan diri. Yang ceramah ini bukan Pak Lasman tapi Mujibur Rahman. Ya, jadi ada nama dua ya. Ya, Mujibur Rahman. Ya, Mujib ya. Ya, Mujibur Rahman. Ya. Alhamdulillah kita telah diberi kesehatan oleh Allah dan kemampuan bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan senantiasa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita sudah banyak mendengarkan ceramah kemarin, tausiah dari Pak Ketua, dari Bapak Hakim, dari Bapak Panmut, banyak. Kalau sudah kita tulis di buku itu sudah penuh itu. Tentang puasa, tentang ibadah, tentang ekonomi syariah. Kemarin tentang koperasi serbaguna. Ya, pokoknya Pak Maftuh itu menyampaikan MHES, ya, maka apa? Ekonomi syariah, ya. Ya, syariah, ya. Tapi kita Bapak Ibu sekalian, tidak kalah pentingnya semua ibadah, semua amal kebaikan itu adalah berawal dari niat kita. Nah, niat ini memang penting sekali, baik dalam masalah fikih, memang dalam syariat, dalam ibadah apapun, niat ini adalah mempunyai peranan yang penting. Dalam hadis Rasulullah adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, al hadis dan selanjutnya. Ya. Sesuatu perbuatan itu kata baginda Rasulullah adalah tergantung niatnya. Kalau insya Allah kita niatnya baik, itu adalah belum kita laksanakan itu sudah mendapatkan satu pahala. Kalau kita laksanakan akan mendapatkan lebih dari satu pahala. Ini lebih banyak. Itu niat. Kita niat adalah niat yang baik. Oh, saya ingin membantu seseorang, saya ingin menolong seseorang, saya akan memberikan suatu. Dalam arti niat yang betul-betul, niat bukan semata basa-basi, niat. Tapi lah itu kalau Allah mentakdirkan bisa kita laksanakan, maka itu adalah pahalanya berlipat ganda. Artinya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa asbabul wurudnya hadis ini adalah kalau Al-Quran itu asbabun nuzul, tapi kalau hadis itu adalah asbabul wurudnya. Pada zaman Rasulullah, para sahabat itu akan diajak hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinatul Munawwarah.
Ya, di dalam niat, di dalam hati para sahabat itu bervariasi. Ada yang memang taat mengikuti Rasulullah untuk berjihad, untuk mensiarkan agama Islam, untuk mensiarkan akhlakul karimah di Madinah. Maka itu adalah niatnya membela agama Allah, mensiarkan agama Allah. Tetapi ada salah satu sahabat yang punya niatnya ingin berdagang, ingin menikah. Maka apa yang diniatkan itulah yang dari awal adalah sebagai bekal, sebagai langkah awal nilainya di dalam niat itu sendiri. Dalam hadis Rasulullah itu, barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahlah kepada Allah dan Rasulnya. Tapi akan barang siapa yang hijrah karena urusan dunia atau urusan seorang wanita, maka itulah yang akan diperoleh. Faman kanat hijratu ilallahi fa hijratu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratu ila dunya subha au yankihu alaiha ma'alaih. Artinya apabila dia berniat untuk urusan dunia, dia akan memberi urusan yang diniatkan tadi. Oleh karena itu, ini memberikan inspirasi pada kita. Insya Allah kita berangkat dari rumah kita masing-masing. Ada yang di Sarongi, ada yang di Lenteng, ada yang di Kalianget. Nah, ini kita Kalimo'o ya. Ada yang di California. Pokoknya kita dari rumah bismillahirrahmanirrahim Allah. Kita menuju kantor ini untuk bekerja, untuk mencari rezeki yang dapatkan ridho dari Allah dan ingin melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Ini niat kita dari rumah. Insya Allah itu langkah kita dari rumah itu akan tercatat sebagai amal yang soleh. Satu langkah kita berniat untuk beribadah, untuk mencari rezeki yang halal, yang baik, yang thayyibah. Kemudian kita melayani masyarakat dengan niat yang baik, yang ikhlas karena Allah, maka semua langkah kita dicatat sebagai amal ibadah insyaallah. Bagaimana Pak yang berjalan kaki misalkan? Nah, itu di setiap langkah itu seperti kita ke majelis ilmi, termasuk ke kultum ini, dicatat oleh Allah, para malaikat Allah adalah sebagai amal ibadah. Nah, kalau kita naik motor, nah itu putaran roda itu berapa kali? Nah, itu pahalanya. Mungkin yang bawa mobil ya putaran ban mobil itu berapa? Mungkin ada yang pakai sepeda ongkel, ya misalkan itu dilipat gandakan pahalanya. Ini artinya pentingnya niat. Insya Allah kita bersama-sama, insya Allah kita niat dari rumah masing-masing menuju tempat kantor yang kita cintai ini. Kita tujuan untuk bekerja yang baik, kita melayani masyarakat sebaik-baiknya, sehingga insya Allah apa yang kita peroleh itu adalah pahala satunya. Kemudian rezeki yang berkah, insya Allah malam nanti kita akan mendapatkan THR menurut Pak Ketua gitu. Ya, inilah kita berangkat dari niat. Ini semua amal ibadah itu kita berangkat dari niat. Insya Allah kalau niatnya sudah baik, misalkan kita niatnya sudah bulat yang baik, akan tapi tidak bisa kita laksanakan, sudah satu poin itu amal kebaikan. Apalagi kita laksanakan dengan semaksimal mungkin, maka insya Allah berlipat gandalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini memberikan inspirasi kita bersama, kita punya teamwork ini. Mudah-mudahan kita berdoa di bulan puasa, mudah-mudahan Sumeneb memperoleh WBBM. Amin. Allahumma amin. Ya, ini kita berdoa bersama. Mudah-mudahan termasuk di dalam sholat kita. Ini bergeser tentang semua amal ibadah sholat. Makanya di dalam sholat itu kita pernah mendapatkan pelajaran fikih. Apa artinya khusyuk dalam sholat? Iya, artinya khusyuk itu tenang, komunikasi dengan Allah. Seolah-olah kita sholat itu melihat Allah. Apabila kita tidak melihat Allah, fa'ilam tarkun syafa'innahu yaraka. Artinya Allah pasti melihat kita. Maka dari takbiratul ihram itu Allah yang maha besar, ditutup dengan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Itu apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca dalam sholat, ya minimal melekat dalam hati kita bahwa kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam fikih itu ada pelajaran bahwa khusyuk itu tidak di dalam sholat saja, tetapi qoblaha, indaha, ba'daha. Kalau kita sebelum sholat, insya Allah kita berwudhu dengan sempurna, dengan cara-cara yang syariat yang dibenarkan oleh Islam, dengan fikih yang benar. Nah, maka kita sholat sunnah, sholat tahiyatan. Maka itu rangkaian kita menuju khusyuk dalam ibadah, dalam sholat.
Qoblaha sebelumnya. Ya kita duduk mungkin dengan apa, zikir, dengan apa dalam hati, ya dan seterusnya. Kemudian kita sholat, tapi kita sholat berjamaah yang tadi kita laksanakan. Kemudian ba'daha, artinya setelah sholat itu kita masih komunikasi dengan Allah, masih zikir kepada Allah, maupun secara jahar, secara sir. Nah itu artinya menunjukkan bahwa kita masih komunikasi dengan Allah, masih zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kena dengan zikir, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Insyaallah hati kita menjadi tenang. Mungkin punya hutang banyak, ya tenang, tapi punya hutang. Ya, artinya kita itu semakin tenang, ya. Memang ketenangan hamba Allah itu tidak bisa dilihat dari, mohon maaf, secara dohir. Ya, kemarin banyak kita mendengarkan ceramah dari pendahulu kita itu maksudnya dari penceramah sebelumnya. Hakikat sesungguhnya Allah itu tidak melihat dohirmu atau hartamu, akan tapi hakikatnya Allah itu melihat qulubikum wa amalikum, hatimu. Tapi insya Allah kalau hatinya baik ya terpancar dengan dohir yang baik itu, insya Allah. Karena yang batin itu akan menggambarkan yang dohir, insya Allah seperti itu. Jadi ya mohon maaf, sekarang ini zamannya casing, ya casing HP itu casingnya bagus, isinya juga bagus gitu maksudnya. Jadi casingnya bagus, batinnya juga bagus. Bukan casingnya bagus, dalamnya tidak bagus, ya. Kita insya Allah casing perlu, batin juga perlu. Jadi seimbang. Jadi kita bersama-sama kita tidak surut giroh kita untuk di bulan puasa. Mungkin yang lain tadi mungkin tidur ya nggak apa-apa, mungkin karena capek, jangan tidur sebagai alasan. Kemarin kan ada dasar bahwa tidurnya orang puasa itu ibadah, jadi tidur aja Pak, ya itu aliran Mbah Surip itu, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, sekian. Itulah, marilah kita sama-sama belajar, kami juga sama-sama belajar, kita berangkat dari tempat kita tinggal masing-masing, dari kos, dari rumah dinas, kami numpang, ini dari rumah sendiri. Ya, kalau Pak, saya kan rumah sendiri, kami masih numpang di Cipto. Ya, kita niat bekerja ini semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan langkah kita dilindungi oleh Allah. Ya, kita rajin sholat duha. Ya, ini perlu kami share, bukan di HP tapi share, betul. Kami dulu pernah ya dari salah satu kiai, enggak saya sebutkan kiai, jadi rajinlah sholat duha, insya Allah kamu akan menjadi tenang. Nah itu betul, memang itu bisa kita laksanakan semuanya. Ya mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan, tapi kita sama-sama mengingatkan, kita upayakan sebelum masuk kantor kita sholat duha. Mungkin di rumah, mungkin di kantor, silahkan. Tapi kita istiqomah, itu akan membawa batin kita menjadi tenang. Ya meskipun punya hutang ya tenang, ya gitu. Tidak punya uang ya tenang. Ya itu insya Allah sholat duha itu akan membawa diri kita menjadi tenang. Betul. Ya bisa kita rasakan kita masing-masing. Inilah sedikit yang kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Satu adalah niat. Ya niat itu betul kita niat itu betul-betul kita. Kemudian khusyuk dalam sholat itu tidak hanya dalam sholat, tapi khusyuk itu qoblaha sebelum sholat, indaha atau fiha, kemudian ba'daha. Kenapa kok dikatakan ha? Berarti as-sholat itu perempuan ya, mu'anas nggih Pak Imam ya. Sholat itu mu'anas, bukan mudakar ya. Saya kira sekian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.